Psikologis investor saat ini? Iya. Apakah masih wait and see seperti di sektor real atau sebenarnya sudah cukup price in? Iya. Sebenarnya menurut saya pembalikan arahnya sebenarnya udah lama ditunggu ya. Hampir 2 tahun suku bunga tinggi ya. Secara kalau kita bicara tren itu patah akhirnya. Bukan karena The Fed udah nurunin suku bunga sih, tetapi karena data-data ekonomi Amerika mulai jelek dan karena kalau kita lihat dari konsensus Bloomberg ya hampir semua yakin bahwa September bakal diturunin ya Fed Fund Rate-nya 25 bips. Jadi akhirnya semua mulai istilahnya mulai jualan mulai membuat suku bunga Amerika mulai rally lah ya. Bonds Amerika rally, akhirnya yield-nya mulai menguat ya. Jadi kalau seandainya kalau kita lihat ini berpengaruh juga terhadap bonds daripada negara-negara lain ya. Nah, jadi yield kita juga kan karena kalau kita bicara spread antara Indo dan US itu misalkan say 300 bips atau 200 bips, kalau seandainya US-nya menguat, yield-nya makin turun, jadi harusnya Indonesia juga mengikuti. Tetapi juga salah satu yang paling menarik kalau Indo menurut saya adalah bukan cuma karena tren suku bunga mulai turun, tetapi karena US dollar indeksnya kan melemah ya, lumayan dalam waktu 1-2 bulan terakhir. Jadi kalau rupiahnya tiba-tiba menguat seperti ini karena US dollar indeksnya melemah, membuat banyak investor, terutama pasar keuangan itu kan sangat liquid ya, yang maksudnya bukan kayak FDI, foreign direct investment, yang mereka bisa masuk keluar anytime. Nah itu kalau ngelihat misalkan contoh rupiah menguat 1-2%, berarti kan kalau dia lagi nge-short, istilahnya lagi nggak punya posisi Indo, walaupun sebenarnya dia harusnya punya, dia harus buyback. Jadi pada waktu dia yakin rupiah bakal menguat, dia terus balik lagi, harus beli lagi. Jadi ini membuat kenapa akhirnya asingnya yang dulu mungkin mikir, oke, kalau kalau kita punya aset dalam rupiah, karena rupiahnya kayak masih jelek gitu kan, Indo masih jelek, sementara kita parkir dulu di US dollar kan, bunganya lumayan gede kan, 5% kan. Apalagi time deposit kayak di US dollar di Singapura sekitar 5%. Nah, pada waktu rupiahnya tiba-tiba menguat, dia takut, dia kan rugi kan. Karena kan sebenarnya aset itu supposed to be in rupiah gitu. Jadi mereka langsung buru-buruan semua pengen balik lagi, pengen masuk lagi ke rupiah. Jadi itu yang membuat kenapa akhirnya nggak cuma di bonds yang biasanya kan paling sensitif, tapi juga ke saham. Karena kalau misalkan kita dulu misalkan cuma punya BRI gitu kan, tujuannya kan BRI setiap tahun saya dapat 5%, 6%, which is bagus ya secara return untuk yield, dari yieldnya. Nah tapi kalau kita takut rupiahnya lagi mungkin melemah, kita keluar dulu kan. Nah tiba-tiba rupiah mulai menguat kan, dia takut wah ntar hilang barang nih, apalagi harga bisa BRI udah mulai balik lagi kemarin naik kan. Jadi istilahnya mereka langsung balik lagi sih. Nah banyak sekali investor itu sebenarnya nggak cuma long term tapi hedge fund sih. Hedge fund inilah yang sangat sensitif terhadap pergerakan rupiah maupun harga saham. Jadi kalau tiba-tiba balik gitu dalam waktu cepat, mereka malah mungkin telat dikit, tapi membuat mereka daripada nanti nggak punya gitu. Jadi ini yang buat kenapa misalkan di bursa saham mulai balik lagi. Kalau di bonds market saya pikir cuma karena trennya kan semua yakin akan terjadi pemotongan suku bunga ya, nggak cuma di The Fed, mungkin mudah-mudahan Indonesia juga ikutin. Jadi ini mungkin buat kenapa mereka balik lagi masuk ke bonds market Indo ya. Baik, tadi Pak Jimmy sempat menyebut juga soal hedge fund ini yang sudah mulai masuk lagi ke Indonesia begitu. Apakah ini artinya bagi mereka risiko di dalam negeri ini sebenarnya semakin kecil dengan adanya transisi pemerintahan saat ini? Iya, menurut saya setuju ya, karena kan gini, Indo itu salah satu negara yang cost of fund-nya cukup tinggi. Kalau seandainya misalkan suku bunga stay high for long, maka tentu saja Indo adalah salah satu negara yang paling suffer. Nah, kalau seandainya suku bunga mulai turun, nah menurut mereka ini jadi menarik sih kalau menurut saya. Jadi kalau saya dulu misalnya sempat punya porto Indo, kalau suku bunga tinggi terus saya pikir ya udah nanti aja lah. Nah, kalau hedge fund itu kan mainnya cepet ya, maksudnya dalam artian mereka bukan kayak long term investor kayak kita mutual fund tuh yang udah kita long term gitu kan. Mereka tuh lihat aja timing. Jadi kalau kita technical atau secara trennya tiba-tiba berubah, nih suku bunga berubah, mulai turun, kan 2 tahun ya, cukup tinggi, 1 tahunan dia stay, tapi sebelumnya sempat naik-naik terus ya. Jadi tiba-tiba patah nih. Mereka mau coba duluan, biasanya hedge fund kan dia sebelum The Fed nurunin suku bunga, dia duluan gitu. Jadi mereka juga yang pertama kali juga keluar dari US dollar gitu. Mereka mulai masuk ke emerging market, karena dipikir kalau suku bunga beli bonds di US yield-nya nggak menarik, maksudnya mulai turun kan. Jadi ya kita mulai pindah lagi ke emerging market yang mungkin masih menarik buat mereka. Jadi
Kalau kita lihat mereka sell off di US dollar base, makanya US dollar index-nya melemah, dan mereka mulai masuk di salah satunya di Indo gitu. Jadi ini yang terjadi menurut saya sih. Sebelum terjadi pemangkasan suku bunga yang most likely udah price-in sekitar mungkin sampai 90% bakal kejadian ya September, karena data-data ekonominya Amerika cukup jelek ya lately ya. Baik, artinya kalau memang berdasarkan dengan yang tadi Anda sampaikan, ada potensi juga ketika rupiah ini tiba-tiba melemah lagi, lalu dana ini akan keluar secepat mungkin. Iya, itu benar. Baik. Sangat mungkin. Kalau rupiahnya tiba-tiba balik lagi ke let's say 16.000 ya, kan sekarang lumayan lama di 15.500 kan, sempat coba-coba dekat 15.000 tapi sekarang mulai stay di 15.500. Baik, tapi Anda sendiri melihat risikonya sebesar apa sih untuk terjadinya pelemahan rupiah ini kembali? Apalagi kalau kita melihat pemicunya ini kan sebenarnya juga karena indeks dolar yang tengah melemah. Iya, resikonya pasti selalu ada. Yang paling kita takutkan pertama kan adalah situasi politik lah ya. Kalau kita lihat pada waktu demo di DPR itu kan rupiah melemah 200 poin ya kalau nggak salah ya. Sudah lama kita nggak melemah 200 poin, tiba-tiba itu mungkin saya pikir salah satu yang mungkin harus dijaga ya, stabilitas politik lah istilahnya ya. Karena musuh daripada investasi ya, pasar modal itu salah satu adalah ketidakpastian, dan politik adalah salah satu yang paling utama ya. Jadi ini sangat mungkin terjadi kalau seandainya terjadi lagi unrest seperti yang waktu itu ya. Kalau resiko lain menurut saya adalah ekonomi Amerika tiba-tiba membaik dan mereka mungkin saja nurunin suku bunga, tapi cuma say 25 bips atau 50 bips, habis itu stay high lagi for long. Jadi saya sih cuma agak khawatir adalah 1-2 tahunnya itu Amerika yield-nya masih cukup tinggi ya. Jadi masih invert. Istilahnya kalau di US kita 10 years-nya itu masih jauh lebih rendah daripada 1 and 2 years ya. Jadi selama itu masih slope daripada suku bunganya di Amerika itu masih begitu, memang masih ada potensi bahwa Fed Fund Rate-nya itu masih akan lumayan tinggi ya. Walaupun kita semua ada yakin bahwa dalam 1-2 bulan ke depan nih harusnya dia akan nurunin ya.